1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang mengangkat teori kepribadian. Anggota kami adalah yang pertama Naufal Arkandiskulo, yang kedua Evan Fauzan Putra, yang ketiga Muhammad Syafiq Muammar, dan yang keempat Muhammad Fadil Maulana. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespons lingkungannya. Berdasarkan definisi ini, maka nampak bahwa yang ditekankan adalah karakter-karakter internal, termasuk di dalamnya berbagai atribut, sifat, tindakan yang membedakannya dengan orang lain. Secara praktis, konsep kepribadian dapat didefinisikan sebagai seperangkat pola perasaan, pemikiran, dan perilaku yang unik yang menjadi standar respon konsumen untuk berbagai situasi. Pola ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, mencerminkan perbedaan individu. Oleh karena kepribadian merupakan kombinasi pemikiran, perasaan, dan perilaku, maka kepribadian seseorang tidak akan pernah sama dengan yang lain, sekalipun anak kembar. Sehingga setiap konsumen tidak akan memberikan respon yang sama untuk setiap stimuli pemasaran yang disediakan konsumen. Bagi manajer pemasaran, kepribadian dapat ditunjukkan sebagai acuan untuk membagi pasar dalam beberapa kelompok. Yang kedua, konsisten. Pola tersebut memiliki keteraturan dan keseragaman perilaku. Intinya, seseorang bertindak dengan cara yang sama untuk berbagai situasi yang berbeda. Meskipun kepribadian sifat jangka panjang, namun perilaku yang nampak dapat bervariasi karena adanya pengaruh lingkungan, sosial budaya, psikologis, dan situasional. Hal ini wajar karena kepribadian hanyalah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga ada psikologis dan fisiologis. Kepribadian adalah konsep psikologis, namun para peneliti berpendapat bahwa kepribadian juga dipengaruhi oleh proses biologis dan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada akibat dan perilaku. Kepribadian tidak saja mempengaruhi bagaimana cara konsumen bertindak dan merespon lingkungan, tapi juga cara mana yang digunakan. Yang terakhir, kepribadian dapat berubah. Dalam beberapa situasi yang signifikan, kepribadian dapat berubah. Seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya akan mengalami perubahan kepribadian dari seorang gadis menjadi seorang ibu. Namun demikian, perubahan kepribadian ini akan berjalan bertahap. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu ada kepribadian berinteraksi dengan situasi. Misalnya dalam situasi pembelian atau pemenuhan kebutuhan. Orang yang dogmatik tidak akan berani. Orang yang inovatif dalam membeli produk baru. Sampai sekarang masih ada juga orang yang fanatik dan pada produk dari negara tertentu yang dipandang sebagai negara berteknologi tinggi dan memproduksi produk-produk yang berkualitas. Kepribadian berinteraksi dengan situasi. Misalnya dalam yang selanjutnya ada sifat-sifat dasar kepribadian. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Kepribadian dibentuk dari kombinasi unik berbagai faktor. Kepribadian bersifat konsisten dan tahan lama. Kepribadian dapat berubah sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Selanjutnya itu ada teori-teori kepribadian. Terdapat banyak teori tentang bagaimana sebuah kepribadian berkembang. Paling tidak terdapat 3 perspektif pada kepribadian, yaitu yang pertama ada psikodinamik teori. Teori ini diciptakan oleh Sigmund Freud dan merupakan
tonggak awal psikologi modern. Di sini dirumuskan dengan premis bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari atau unconscious need konsumen, terutama dorongan biologis dan seksual, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian. Ada 3 sistem yang berinteraksi dalam kepribadian manusia, yaitu yang pertama ID. Merupakan pusat dari semua dorongan-dorongan primitif dan impulsif. Yang kedua yaitu ada superego. Merupakan ekspresi individual tentang perilaku yang dibenarkan menurut norma dan etika sosial. Yang ketiga yaitu ada ego, merupakan pengendalian diri yang disadari oleh individu. Beberapa cara atau metode yang digunakan individu untuk mengatasi masalah psikologis, yaitu ada pertama itu identifikasi. Bila individu menggunakan metode ini, maka mereka akan mengadopsi metode orang lain yang telah terbukti berhasil mengatasi masalah psikologi. Misalkan menggunakan produk yang sama dengan yang biasa digunakan oleh keluarganya. Yang ketiga itu ada represi. Individu dapat mengendalikan kebutuhan psikologis dengan membiarkan kebutuhan tersebut tak terpuaskan. Misalkan konsumen menahan diri untuk tidak mengeluh ketika penjual mengecewakan. Yang selanjutnya itu ada displacement. Individu berupa mengkonversikan kebutuhan psikologi dalam bentuk yang lebih dapat diterima. Misalkan mengganti kebiasaan merokok dengan mengkonsumsi permen rokok. Selanjutnya itu ada proyeksi. Individu berupaya untuk menyelesaikan konflik psikologis yang dihadapinya dengan menyalahkan orang lain. Selanjutnya yaitu ada rasionalisasi, yaitu individu menciptakan pemikiran rasional untuk suatu tindakan daripada mengakui kebenaran dari tindakan tersebut. Misalkan seseorang konsumen mengaku lebih menyukai Toyota Kijang daripada Toyota Altis karena bentuknya yang lega, namun sesungguhnya ia tidak mampu membeli Toyota Altis. Yang kedua, neo-Freudian personality theory. Berbeda dari pandangan Freud bahwa kepribadian bersumber dari insting manusia secara alamiah. Karen Hornet, salah satu peneliti teori ini, mengajukan sebuah mekanisme yang dilalui individual. Dalam rangka mencari, menurutnya individu dapat dibedakan menjadi 3 kepribadian, yaitu yang pertama, complete individual. Individu-individu yang cenderung mendekati orang lain. Mereka mempunyai hasrat untuk dan dihargai. Yang kedua, agresivitas. Individu yang cenderung menentang orang lain. Mereka mempunyai hasrat untuk berprestasi dan mendapatkan pujian. Yang terakhir yaitu yang ketiga, David individual. Individu-individu yang cenderung menjauhi orang lain. Mereka suka kemandirian, kebebasan
dari kewajiban. Oke, selanjutnya trend teori. Trend teori menggunakan asumsi satu bahwa semua individu memiliki karakter berbeda. Kedua, karakter tersebut bersifat konsisten dan dapat diukur perbedaannya antara individu yang satu dengan yang lain. Costa dan McCray membagi karakter menjadi 5, yaitu extraversions. Manusia memiliki karakter extraversion adalah mereka yang suka berada di dunia lain selain dunia mereka. Adalah manusia ekstrovert yang fokus pada dunia luar, lebih bersifat sosial, tidak terlalu peduli, dan cepat sekali berubah. Dua, neurotisme. Karakter ini ditandai dengan kondisi emosi yang tidak stabil, pesimis, dan kepercayaan diri yang rendah. Agreeable. Manusia yang memiliki karakter ini cenderung berkeyakinan positif dan menghargai nilai orang lain. Mereka sangat peduli dan ada norma-norma masyarakat manusia, dan dengan karakter ini adalah mereka yang dapat sangat dipercaya. Conscientiousness. Karakter ini ditandai dengan sikap bertanggung jawab, penuh dedikasi, dan dapat dipercaya. Mereka yang berkarakter conscientiousness cenderung memiliki keputusan dengan serius dan sangat hati-hati. Yang terakhir, openness to experiment. Jika seorang memiliki karakter tersebut, maka nampak pada kebukaan cara berpikir dan mau menerima konsep-konsep baru. Umumnya mereka akan membuat keputusan yang tidak konservatif. Yang keempat, Carl Jung teori. Carl Jung berpendapat dalam psikologi terdapat 2 dimensi cara berperilaku dan 4 fungsi dasar psikologi. 2 dimensi berorientasi dengan menggambarkan tentang arah aliran energi psikis atau perhatian, extroversion dan introversion. Extroversion adalah energi psikis yang diarahkan untuk mewujudkan dunia luar atau sesuatu, sedangkan introversion adalah energi psikis yang fokus pada proses psikis internal yang meliputi perasaan dan ide-ide pemikiran. 4 fungsi dasar psikologi. Sensi adalah suatu yang menyebabkan aliran masuknya informasi ke dalam bentuk konsumen. Yang kedua, intuisi adalah suatu kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak nampak dan selalu berbeda dan melihat pola dan gambaran besarnya. 4, berpikir merupakan tipe individu yang selalu menggunakan kemampuan intelektual melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Yang terakhir, perasaan individu yang cenderung menggunakan nilai-nilai pribadi dan perasaannya dalam berproses pemecahan masalah dikelompokkan oleh Jung sebagai feeling type. Kesimpulan. Jadi bisa kesimpulan bahwa kepribadian bersifat individual dan unik. Walaupun demikian, pemasaran tidak selalu melaksanakan pemasaran mikro dengan melihat setiap individu sebagai pribadi yang berkelainan, sehingga produk harus customized. Ciri-ciri kepribadian menentukan bagaimana pemasaran mengoreksi konsumen sasarannya. Konsumen memiliki kecenderungan untuk menganimasi setiap produk yang mereka kenal, seakan produk itu mempunyai kepribadian tertentu atau cocok dengan kepribadian orang tertentu, bahkan juga dihasilkan dengan gender. Pemasaran harus cukup jeli melihat kepribadian konsumen dan ciri-ciri demikian uniknya, sehingga kepribadian itu seiring menjadi dasar yang tepat untuk semensi produk yang memiliki fungsi dan kegunaan yang dekat dengan ciri-ciri kepribadian. Dalam persaingan yang semakin ketat, cenderung pasar memiliki ciri-ciri kepribadian yang khas, justru mendatangkan peluang yang menguntungkan. Saran dari kesimpulan tersebut, maka kita dapat berikan saran bagi berikut. Kepribadian merupakan paduan konsumen dalam memilih cara untuk dan tujuan dalam situasi berbeda. Jadi kita harus lebih mengenal karakter dari diri kita sebelum memutuskan membeli suatu barang. Yang kedua, kepribadian merupakan aspek penting yang harus kita punya dalam diri kita. Jadi kita sebagai makhluk sosial juga harus menjaga harga diri, karena dengan menjaga harga diri kita dapat memperlihatkan kepribadian yang baik. Next. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.